Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidudianto. NIM saya 203190002. Saya dari BGMIA. Saya akan menerangkan bab Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Rasulullah SAW merasakan adanya kekosongan kepemimpinan di tengah masyarakat, dan para sahabat Nabi pun berkumpul untuk menentukan pilihannya. Para sejarawan seperti Ibnu Ishaq Al-Tabari menceritakan bahwa saat setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat Nabi pun dibuat tidak percaya akan hal yang tersebut. Ibnu Ishaq menceritakan bagaimana masyarakat Ansor dan Muhajirin berbeda pendapat terkait siapa yang menjadi suksesi Nabi pasca wafatnya. Suksesi di sini bukanlah dalam persoalan kenabian, tetapi menjadi pengganti Rasulullah SAW. Karena bagi para sahabat sangat mahfuz bahwa tidak ada lagi Nabi setelah itu. Kaum Ansor mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah, seorang pemuka dari suku Al-Quraisy, sebagai pengganti. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan dua calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Zahra dan Umar bin Khattab. Namun kedua tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang beliau membaiat Abu Bakar sebagai khalifah, yang diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembiatan pun terus terlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikut yang hadir dalam pertemuan tersebut. Para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan salah satu sahabat Nabi yang pernah mengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam salat. Pesan secara tersirat bahwa Abu Bakar memang layak menggantikan Rasulullah. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa serius masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu, karena suku-suku Arab kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi tidak diwariskan secara turun-temurun. Pasca pengangkatan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ia diberi gelar dengan khalifah Rasulullah atau pengganti Rasulullah. Yang kedua, sistem pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Sistem pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahan yang hanya berlangsung selama 2 tahun, tepatnya 27 bulan, Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari sekelompok orang murtad, nabi palsu, dan pembangkangan saat Zahwari 2002. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk menerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Setelah berhasil melancarkan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspedisi ke wilayah untuk menghadapi pasukan Romawi dan selalu mengancam kedua umat Islam. Namun ia meninggalkan dua sebuah ini selesai dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan ada 5. Melakukan penangkatan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar terkenal dengan kekuasaan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal, menerapkan kusut balak budek polisi pada Baitul Mal. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad pedagang. Yang ketiga, usaha-usaha Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan pertama yang ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq, pengembalian stabilitas politik di wilayah pemerintah bersama dengan pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ke Al-Balagha di Syam yang sebelumnya telah dipertahankan Rasulullah SAW untuk menghadapi pasukan Romawi, namun terhentikan karena Rasulullah SAW wafat. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah utusan Allah yang terakhir,
khatamil an-nabiyah wal al-musalin. Tidak dapat digantikan oleh siapapun, tapi peran Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam harus cepat ada penggantinya. Maka setelah wafat Rasulullah, orang yang menggantikannya sebagai pemimpin untuk Islam tersebut khalifah atau khalifatur rasyidin, yang artinya mengganti Rasulullah untuk memimpin umat Islam atau kepada kaum muslimin yang akan membawa kaumnya ke jalan yang benar sesuai yang telah dilakukan pada kepemimpinan Rasulullah, dan menjaga hukum-hukum Islam sebagai sistem pemerintahan. Dia yang akan selalu menegakkan keadilan yang berada kebenaran dalam Islam. Yang keempat, sistem politik dan pemerintahan masa Khalifah Abu Bakar. Setelah kontroversial dan kebenaran pada masing-masing kaum, Ali sendiri menunjukkan berbaiat terhadap menunjukkan Abu Bakar menjadi khalifah. Dengan pertanyaan, Ali Muslim Sunni antusias dengan pertanyaan tersebut dan mendukung Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi kaum Syiah menolak akan mengakui dari Ali karena mereka menganggap pengakuan tersebut bentuk kesedihan Ali setelah berbulan-bulan lalu istri Ali yaitu Fatimah meninggalkan dunia, sehingga dia menutup diri untuk ikut serta dalam kehidupan berpolitik. Abu Bakar menerima amanah menjadi khalifah ketika Islam dalam keadaan krisis dan gawat. Masalah yang muncul terjadi yaitu timbulnya perpecahan, muncul para nabi palsu, dan terjadi pemberontakan yang mengancam eksistensi negeri Islam yang baru di pemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun kebijakan politik yang dilakukan Abu Bakar dalam menjalankan khalifah yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menerangi kaum Romawi, Abu Bakar mengirim pasukan di bawah pemimpin Usamah bin Zaid sebagai realisasi yang direncanakan Rasulullah yang belum terlaksanakan. Yang kedua, memerangi kemunafikan dalam kemurtadan yang timbul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada 2 macam orang yang melakukan murtad. Yang tiga, mereka mengakukan diri Nabi dan mengikuti, yang termasuk yang dalam orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan kembali melakukan kebiasaan jahiliyah. Yang keempat, mereka yang membedakan sholat dan zakat, tidak mau mengikuti kewajiban zakat. Cukup itu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.